Buat nama, Bu. Belum bisa apa, Bu? Saya Asus. Saya Deni Sundari, Bu. Baik, Bapak Ibu. Ya, maaf Bu ya. Tidak apa-apa, Ibu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu itu pernah melakukan pretest, Bapak Ibu akan menghadapi soal 120 soal, di mana 70 itu pedagogik dan 50 profesional. Nah, begitu. Bapak Ibu pernah ikut pretest ya, Bapak Ibu? Ya, pernah, Bu. Ya, tapi Oke. nggak mampu. Baik. Pada periode uji PPG, periode gelombang 6, kemudian tahun 2023, pemerintah karena banyaknya biologi, fisika, PGSD kalau tidak salah ya, itu banyak yang tidak lulus, retakernya banyak sekali begitu. Akhirnya diputuskan diuji ulang bahwa UP itu tidak lagi pakai 120 soal Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menjelang ujian, sekarang masih siklus 2 ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu, siklus 2. Jadi nanti menjelang ujian kurang setiap kampus berbeda. Ada yang sudah jauh-jauh hari diberitahu, ada yang baru 3 hari diberitahu. Nanti akan diberitahu tentang sosialisasi UKM ini, UKM PPG. Jadi disosialisasikan. Ini yang Desember kemarin sudah berubah Bapak Ibu kisi-kisinya. Jadi tidak lagi 120 soal, tetapi hanya 60 soal saja. Begitu. Jadi 60 soal itu oke. Jadi ujiannya itu kemarin sempat kalau pas bimbel periode kemarin itu bimbel 100 kita belajar 120 soal. Kemudian kurang 2 minggu kita ternyata soalnya berbeda. Akhirnya bimbelnya dirubah. Semoga nanti punya Bapak Ibu tidak dirubah-rubah begitu. Tapi insya Allah kalau ternyata ada perubahan yang terbaru pun bisa kita diskusikan di grup ya Bapak Ibu. Jadi ada soal namanya SJT, Situational Judgment Test. Ini 10 soal. Soal ini itu sama dengan tes kepribadian Bapak Ibu. Jadi tidak ada, oh ini jawab A, salah, itu tidak ada. Pada SJT ini soalnya menggunakan skor Bapak Ibu. Jadi semua ada A, B, C, D, E. Yang paling bagus nilainya dapat 4. Kalau Bapak Ibu menjawab dengan benar permasalahannya, kemudian solusinya. Nah, biasanya solusinya itu apa yang pernah Bapak Ibu alami begitu. Kemudian ada soal PCK. PCK itu Pedagogic Content Knowledge. Jadi soal-soal PCK ini soalnya tentang pembelajaran. Nah, itu soalnya biasanya panjang-panjang 50 soal. Soal profesional ada Bu, sudah tidak ada Bapak Ibu. Kemudian yang menentukan lagi soal UP ini adalah studi kasus atau urean. Ini yang paling saya tekankan Bapak Ibu, yang malam ini harus kita bahas. Dan Bapak Ibu saya harapkan bisa, saya yakin bisa. Ini dinilai oleh dosen dan guru pamongnya. Jadi soal SJT dan PCK ini ngerjakannya soalnya bentuk pilihan ganda. Kemudian itu nanti langsung bisa dilihat. Tapi Bapak Ibu tidak bisa melihat nilainya. Jadi panitia itu sudah punya eh, apa ya, sudah langsung punya skor nilainya. Sedangkan studi kasus ini yang bisa dibantu oleh dosen dan guru pamongnya Bapak Ibu. Jadi harus wajib ya Bapak Ibu. Kemarin itu saya mendampingi bimbel itu 110 guru Bapak Ibu. Yang fisika itu 100% lulus semua. Kemudian biologi itu satu yang tidak lulus. Ternyata beliaunya sepertinya tidak membuat.
tidak membuat, kemudian atau merubah, ambil dari internet, dirubah begitu saja. Mungkin. Karena sampai saat ini saya minta studi kasusnya seperti apa, Bu. Nah, itu tidak diperlihatkan, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu studi kasus, jangan ngambil dari internet di copy paste. Jangan ngambil punya temannya. Jadi benar-benar miliknya Bapak Ibu. Nah, itu studi kasus. Karena studi kasus ini yang akan membantu banyak sekali kelulusannya Bapak Ibu. Karena kan insya Allah nilainya bagus dari dosen dan guru. Kalau sudah SJT sama PJK, itu sudah server ya Bapak Ibu. Mau diapakan tidak bisa membantu. Bapak Ibu memang harus tepat menjawabnya. Tapi kalau studi kasus, Bapak Ibu bisa membuatnya insya Allah kalau bisa nilainya 100. Kemarin rata-rata Bapak Ibu itu terbantu di studi kasus. Begitu. Jadi nanti Yang Bapak kau Ibu itu kacang ayam. ada HP UKIN punya pembelajaran, RPP, modul, video, portofolio. Jadi portofolionya kan Bapak Ibu sudah diajari ya Bapak Ibu harus mengumpulkan karya tulis, kemudian pernah menjadi bagian dari panitia di sekolah, kemudian Tahu, menjabat Bu. sebagai jam tambahan, kemudian diklat-diklat. Nah, itu jelas Bapak Ibu sudah punya ini, sudah menghitung. Kemudian ada UKIN portofolio. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu kalau saya lihat surat edarannya sekarang, saya belum tahu malam ini, tapi kemarin 3 hari yang lalu, itu Bapak Ibu itu, nanti ini yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah siklus 2, kemudian Bapak Ibu selesai PPL, nah Bapak Ibu, kemudian ada RTL, Bapak Ibu akan mendapatkan surat keterangan sudah menyelesaikan rangkaian pendidikan PPK dari kampusnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti surat itu digunakan untuk mendaftar di mana? Di linknya UKM PPG Bapak Ibu, nanti bisa saya sharekan. Jadi kalau saya lihat surat edarannya di atas tanggal 5 Februari, jelas biasanya 1 minggu. Itu bisa mundur 1 minggu atau 2 minggu Bapak Ibu untuk UKM PPG-nya. Oke. Jadi ini ada UKIN kinerja, uji kinerja, uji pengetahuan. Jadi nanti uji kinerjanya itu RPP, video, portofolio yang kemudian yang di ini Bapak Ibu yang dikumpulkan. Kemudian uji pengetahuannya itu termasuk studi kasus, SJT dan PJK. Oke, itu adalah contohnya ya Bapak Ibu. Jadi jadi soalnya ini seperti ini, distribusi ujian kepribadian sosial. Dan sosial ini adalah SJT, 10 soal. Merumuskan indikator capaian pembelajaran, itu 5 soal. Menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan evaluasi, 10 soal. Merancang pembelajaran terstruktur dan penambungan, itu nanti 10 soal. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, itu 10 soal. Mengevaluasi masukan, proses, dan hasil, 10 soal. Refleksi komprehensif dan pengembangan diri, itu 5 soal, Bapak Ibu. Oke. Koneksi Bluetooth. Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelumnya? Izin, Bu. Boleh? Untuk yang portofolio tadi kami terus terang belum tahu tuh apa saja yang mesti kita siapkan. Oh begitu. Saya kira sudah ada pendampingan dari dosennya. Baik, atau besok pertemuan selanjutnya saya bahas portofolio sedikit sebelum masuk ke pembelajaran ya, Bu. Oke, Bu. Jadi biar jelas portofolio itu PPK-nya apa saja yang disiapkan, nilainya berapa, begitu. Ada lagi Bapak Ibu?
Jadi insya Allah Bapak Ibu saya yakin dari pengalaman saya, Bapak Ibu itu lulus insya Allah lulusnya lebih mudah daripada periode-periode sebelumnya begitu. Tapi asalkan Bapak Ibu mengerjakan semua tugas ya Bapak Ibu. Jadi kalau mengerjakan semua tugas, kemudian tidak, mohon maaf ya, kadang hadir tidak hadir, apapun yang disampaikan oleh dosennya meskipun disuruh membuat video berulang-ulang, ya sudah jangan mengeluh dikerjakan. Insya Allah mudah itu nanti insya Allah lulus. Oke Bapak Ibu. Koneksi Bluetooth dihentikan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Bagaimana sih membuat studi kasus dan bagaimana bisa mendapatkan nilai sempurna ya Bapak Ibu untuk studi kasusnya ini. Jadi nanti insya Allah PPT-nya akan saya share Bapak Ibu agar mempermudah Bapak Ibu untuk belajar. Jadi studi kasus itu sifatnya wajib dibuat dan tidak saya sarankan Bapak Ibu itu mengambil dari internet. Satu. Yang kedua, setelah selesai dikasihkan temennya. Ini Bapak Ibu punya saya sudah selesai. Nanti di copy temennya. Bapak Ibu nanti kalau di plagiarism checker namanya, itu kelihatan. Apalagi ngambil dari internet persis. Sudah tidak dikoreksi Bapak Ibu. Tapi kalau menggunakan bahasanya Bapak Ibu sesuai dengan kehidupan, sesuai yang dihadapi ya permasalahan itu oleh Bapak Ibu, pasti tulisannya, kalimatnya itu akan berbeda Bapak Ibu. Nah, itu yang bagus. Oke. Saya lanjutkan. Oh, Bapak Ibu di sini 11 orang ini pasti PPG ya, Bapak Ibu, tidak ada yang retaker ya. Lagi pendidikan ya. PPG semua, Bu. Oke, baik. Berarti PPG ya. PPG semua, Bu. Nanti Bapak Ibu punya teman terus belum lulus yang kemarin, periode kemarin, bahwa silakan disampaikan pas wajib membuat studi kasus Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ada jadwal, itu akan mendapatkan jadwal seperti ini Bapak Ibu. Ini yang kemarin, tapi tidak jauh beda. Setelah UP, UKM PPG dalam jabatan, pendaftaran UP dan UKIN-nya, kemudian ada cetak kartunya, instalasi mandiri, uji coba, kemudian pelaksanaan UP. Nah, sama. Jadi kalau ini saya garis besarnya saja Bapak Ibu, kalau ada instalasi mandiri, pastikan Bapak Ibu nanti masuk dalam grup WA, menunggu dari pengawas grupnya Bapak Ibu, pengawas ruangan. Jangan instalasi mandiri dapatnya dari teman begitu. Ternyata sudah diinstal, dapatnya dari teman, ternyata tidak cocok begitu. Jadi besok menunggu, benar-benar menunggu instruksi dari pengawas atau dari kampus. Nah, kalau UKIN-nya Bapak Ibu mengisi portofolio, kemudian unggah studi kasus, itu masuk ke daftarnya UKIN Bapak Ibu. Jadi tanggal unggahnya semua ada nanti. Gitu. Oke, baik. Jadi dokumen laporan studi kasus. Studi kasus itu insya Allah nanti hanya 2 lembar Bapak Ibu. Paling mentok 3 lembar. Tidak sampai 10 lembar banyak, tidak. Jadi laporan studi kasus itu dibuat berdasarkan kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Atau pengalaman sendiri. Yang kira-kira ada permasalahan dan Bapak Ibu sudah pernah menyelesaikannya. Nah, laporan studi kasus dapat disusun dengan metode STAR. Ada situasi, kemudian action, hasilnya seperti apa. Jadi situasi atau tugas, task itu situasi kasus yang ada atau yang dialami siswa. Sedangkan action adalah tindakan yang telah Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi situasi atau kasus di atas. Hasil, result, hasil dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah diajari sama dosennya tentang ketentuan pembuatan laporan studi kasus. Yang pertama, laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan Bapak Ibu yang ditemukan selama
selama praktek pembelajaran. Nah, biasanya Bapak Ibu itu kalau PPL membuat video pembelajaran, dosennya itu kan kadang buat model pembelajarannya PJBL, ada berbasis masalah, ada yang proyek. Pasti Bapak Ibu punya kemampuan yang expert begitu tentang salah satu model yang dipakai. Jadi pakai yang Bapak Ibu modelnya itu sudah sering digunakan Bapak Ibu yang berpihak pada siswa. Berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Pasti nanti ketahuan Bapak Ibu daripada tidak lulus. Kemudian laporan studi kasus itu terdiri dari 4 bagian. 4 bagiannya yang pertama ada deskripsi studi kasus. Itu antara 100 sampai 50 kata. Kalau bisa jangan kurang. Kalau lebih. Kalau lebih cuma 5 kata atau 6 kata, 10 kata, saya yakin insya Allah tidak masalah. Tapi kalau lebihnya sampai 500 kata, 600 kata, tidak Bapak Ibu. Saya pernah menilai studi kasus itu sampai 9 halaman. Bahasanya muter-muter, intinya nggak dapat. Nah, itu juga tidak membuat nilainya kecil akhirnya. Jadi berarti 100 sampai 150 kata. Kalau bisa ya cukup, tapi intinya itu dapat Bapak Ibu. Jadi pada bagian ini mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogik, teknologi melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Dalam kasus tersebut, mahasiswa juga mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kurikulum dan lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya. Jadi, pada bagian ini, sebuah topik kasus yang akan Anda uraikan, yang pertama. Kemudian, mengapa topik itu penting? Nah, itu adalah deskripsi studi kasus. Nanti seperti apa contohnya? Saya ada. Saya contohkan nanti Bapak Ibu. Oke, bisa saya teruskan ya Bapak Ibu? Yang kedua adalah analisis situasi. Jadi analisis situasi, pada bagian ini mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi saat pembuatan rancangan dan evaluasi pembelajaran. Banyaknya itu hanya 200 sampai 250 kata. Nah, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Pihak yang terlibat siapa saja? Tantangan dan hambatannya dalam kegiatan tersebut apa? Jadi Bapak Ibu pada analisis situasi, Bapak Ibu harus membuat pihaknya kepala sekolah terlibat, melibatkan teman sejawat, melibatkan guru penggerak. Nah, tantangannya apa di sana? Nah, itu. Jadi jelaskan situasi yang terjadi saat perancangan dan evaluasi pembelajaran. Perannya Bapak Ibu apa? Siapa saja yang terlibat? Jadi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Itu isinya dari analisis situasi. Antara kata-katanya 200 sampai 250. Jangan kurang, kalau lebih baik ya jangan lebih Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang C, alternatif solusi 250 sampai 300 kata. Pada bagian ini mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan. Langkah-langkahnya apa? Pembelajaran yang dilakukan, model pembelajarannya itu Bapak Ibu pakai apa? Jangan lupa pakai media pembelajaran yang berbasis IT, karena harus ada IT-nya. Kemudian sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi 100 sampai 150 kata. Jadi pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampaknya dari langkah nyata yang telah dilakukan. Nah,
Itu ya Bapak Ibu. Itu adalah 4 bagian dari studi kasus, tidak banyak, 2 lembar insya Allah nanti jadinya. Kemudian penilaiannya seperti apa Bapak Ibu? Karena ini dinilai oleh dosennya Bapak Ibu dan oleh guru pamongnya. Nah, penilaian studi kasus kita yang baik sekali. Saya berharap nanti Bapak Ibu dapatnya 100. Gitu. Jadi, merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Jadi, kalau ada kasus, kemudian Bapak Ibu sudah memikirkan solusinya. Apalagi sekarang Bapak Ibu PPL pasti akan menemui siswa yang mungkin kurang fokus, yang tidak bisa, konsep miskonsepsi. Nah, itu jadi Bapak Ibu merancang pembelajaran. Kemudian merancang pembelajaran, indikator yang kedua dengan memadukan pengetahuan, pedagogik, teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi Bapak Ibu harus memperlihatkan materinya seperti apa yang akan diangkat di PGSD itu. Kemudian pedagogik, membelajar modelnya, medianya. Jangan lupa ada teknologi informasi. Jadi ada IT-nya Bapak Ibu, medianya yang dipakai. Kemudian ada indikator mengevaluasi input, proses, dan hasil. Jadi mengajak pihak lain untuk mengevaluasi input, proses, hasil pembelajaran berdasarkan perkembangan siswa. Jadi Bapak Ibu harus melibatkan teman sejawat. Nah, kalau saya ini sendirian, begitu, di ide sendiri, inovasi sendiri, tanpa mengajak teman sejawat, nanti nilainya juga tidak bisa sempurna, Bapak Ibu. Kemudian, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi, mengajak pihak lain mengevaluasi apakah pembelajarannya yang sudah Bapak Ibu lakukan itu perlu perubahan atau tidak, bagus atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi tetap mengajak pihak lain mengevaluasi mulai dari input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kali ini apanya? Kurikulum dan konten bidang studi, Bapak Ibu. Oke. Jadi hanya ada 4 Bapak Ibu, deskripsi studi kasus, analisis studi kasus, alternatif solusi, dan evaluasi. Baik, sebelum saya teruskan, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Izin Ibu, Boleh. nanti biar ini Ibu bagikan di grup kan apa materinya. Betul. Nah, terus kami juga contohnya masalahnya ini kan sesuatu yang baru bagi kami. Terus terang kami masih meraba-raba sekali Bu, nggak tahu sama sekali gitu. Dari dosen juga kami belum dikasih tahu tentang UKIN, tentang apa namanya studi kasus dan lain-lain tadi. Mohon Bu ya. Oke, baik. Insya Kasih. Allah nanti saya share ya Bapak Ibu. Studi kasus itu materinya saya buat di awal. Nanti Bapak Ibu dalam PPL 2 minggu ke depan itu pasti sudah menemukan gambarannya setelah saya memberikan contoh ini. Kemudian Bapak Ibu mulai menulis setelah sedikit-sedikit. Kalau sudah jadi nanti saya kasih link. Kemudian bisa saya koreksi kekurangannya di mana begitu. Jadi nanti pertemuan terakhir akan saya bahas, Bapak Ibu, studi kasusnya yang sudah siap dan perlu siapa, kemudian yang perlu diperbaiki yang mana, begitu. Dan Bapak Ibu memastikan punya ini ya, Bapak Ibu tahu dosennya Bapak Ibu dan guru pamongnya Bapak Ibu itu sukanya model pembelajaran apa, begitu. Biasanya ada yang seneng, nggak mau mengukur motivasi belajar, maunya mengukur hasil belajar. Ya sudah, mengukur hasil belajar. Kemudian Bapak Ibu modelnya paling, oh saya disuruh kemarin buat video tentang problem solving. Ya sudah Bapak Ibu menggunakan problem solving. Yang kira-kira Bapak Ibu mampu dan expert pernah melakukan itu.
Itu lebih mudah untuk menulis. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan ya Bapak Ibu. Ini Lanjut, Bu. saya punya contoh satu. Ini sebenarnya mau saya kasih contoh dua, contoh satu, dua. Ini masih saya kasih contoh satu. Ini adalah contoh studi kasus Bapak Ibu. Nah, ini contohnya adalah meningkatkan hasil belajar IPA melalui implementasi pembelajaran berbasis masalah dan media inovatif. Bapak Ibu bisa membuat medianya itu langsung Bapak Ibu tulis. Contoh dengan pet Colorado boleh. Dengan apa yang mungkin dengan video yang sudah Bapak Ibu buat, dikasih nama yang keren, nah boleh. Ini hanya contoh. Ini sudah saya gunakan di beberapa kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan mengcopy apa yang ada di sini, tapi menjadi contoh. Jika di sini ada kata-kata yang bagus, berdasarkan pengamatan saya belajar selama mengajar materi IPA, Bapak Ibu puter kata-katanya. Selama mengajar materi IPA, saya memiliki pengalaman. Intinya sama, kata-katanya sudah berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini itu Bapak Ibu pertama adalah kalau sudah menemukan judulnya, pertama adalah deskripsi studi kasus. Intinya apa? Deskripsi studi kasus, sebutkan topik khusus yang Anda uraikan, mengapa topik ini penting. Jadi di sini ada 3 paragraf Bapak Ibu. Paragraf pertama itu hasil pengamatannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu selama PPL nih. Beberapa bulan yang lalu saat saya mengajar di kelas 4 SDN 1 Dauan Kabupaten Situbondo, saya menemukan beberapa permasalahan atau kasus. Pada saat mengajar mata pelajaran IPA, saya melihat siswa-siswa saya kurang bersemangat dalam mengajar, dalam belajar. Oke, bentar. Nah, ini pada saat mengajar mata pelajaran IPA, saya melihat siswa-siswa saya kurang bersemangat. Kemudian dalam belajar, mereka hanya duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengantuk mendengarkan saya. Ada juga yang siswa yang menaruh dagunya di atas meja. Mereka terlihat kurang termotivasi untuk belajar IPA mengenai materi rangkaian listrik. Jadi Bapak Ibu silakan memilih materinya yang kira-kira anak-anak itu permasalahannya pasti Bapak Ibu menemukan nanti. Jadi materinya apa yang akan diangkat. Kemudian saya mengajak siswa-siswa untuk berdiskusi mengenai persepsi mereka tentang materi rangkaian listrik ini. Setelah berdiskusi, situasi yang ditemukan adalah siswa berpikir bahwa materi rangkaian listrik itu sulit. Tidak bisa merangkainya. Sulit hitung-hitungannya. Nah, ini loh kasusnya ada di paragraf pertama, Bapak Ibu. Setelah itu, dilakukanlah pengamatan. Berdasarkan pengamatan saya selama mengajar, siswa cenderung menunggu arahan saya. Duduk diam, mendengarkan saya. Ada beberapa yang tidak memperhatikan saya menjelaskan materi. Saat saya memberikan pertanyaan pemantik, hampir sebagian besar siswa terdiam. Melihat saya dan hanya 2 orang siswa yang menjawab pertanyaan saya. Ketika saya meminta siswa untuk menanggapi jawaban temannya, siswa juga tidak memberikan respon. Ketika siswa juga diminta ke depan kelas untuk demonstrasi, praktek, atau mencoba, semua siswa tidak mau maju ke depan kelas. Jadi hasil ulangan mapel IPA juga menunjukkan nilai yang kurang memuaskan. Rata-rata 71 di mana hanya 45% siswa yang melampaui KKM. Dan ini harus ada Bapak Ibu.
Jadi penilaian, jadi berdasarkan pengamatannya Bapak Ibu sudah hasil penilaian nilainya bagaimana? Nah, bagus atau tidak? Sudah sesuai KKM-nya atau tidak? Nah, nah itu harus ada di paragraf yang kedua. Oke, sekarang paragraf yang ketiga. Bapak Ibu merasa tertantang sebagai seorang guru, saya tertantang untuk merubah cara siswa belajar mengenai rangkaian listrik. Materi ini sangat penting. Nah, mengapa topik ini penting? Jadi Bapak Ibu kan di sini sudah disampaikan, mengapa topik ini penting? Nah, di paragraf 3 itu disebutkan, karena mereka akan berhadapan dengan listrik setiap saat. Mereka harus memiliki keterampilan bagaimana memanfaatkan dan terhindar dari kelalaian terkait listrik. Nah, saya berharap siswa belajar IPA lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak-anak serta sesuai karakter mata pelajaran IPA. Sehingga saya berharap dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, Bapak Ibu, saya mencontohkan hasil belajar ya Bapak Ibu. Hasil belajar itu bisa kognitif, psikomotor, afektif. Bapak Ibu jika mau mengangkat juga di sini hasil belajar saja, kemudian menyampaikan hasil keterampilan siswa, aktivitas belajar. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mendalami dosennya Bapak Ibu. Biasanya ada yang selain nilai kognitif juga ada psikomotor yang ingin disampaikan. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa, oh dosen saya, jadi Bapak Ibu selama sudah mulai bisa membuat studi kasus, mendalami dosennya. Nah, biasanya kan pasti punya karakter tertentu dosennya ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu seminggu menjelang ujian, biasanya tidak boleh menghubungi dosennya ataupun guru pamong. Ada yang seperti itu. Jadi mumpung Bapak Ibu lagi membuat nih, nah Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau kesulitan tuh bertanya di bagian apa. Jangan, saya sudah membuat studi kasus, Bu. Ini nah jangan seperti itu bertanyanya. Karena mungkin studi kasus ini belum disampaikan di Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah PPL siklus 2 hampir selesai baru nanti akan dibuat sosialisasi. Nah, biasanya sosialisasinya apakah baru ataukah masih menggunakan yang periode kemarin. Nanti kita diskusi. Kalau ada yang baru Bu ditambah ini materinya, kita diskusikan di grup. Jadi deskripsi studi kasus ini terdiri dari 100 ini. Itu 100 sampai dengan 150 kata Bapak Ibu. Jadi kalau bisa tidak usah lebih, yang penting inti-intinya itu dapat Bapak Ibu. Nah, ya, jadi paragraf pertama itu tentang kasus yang ada. Kemudian paragraf kedua, bagaimana nilainya. Jadi ketika sudah diamati benar-benar oleh Bapak Ibu itu bagaimana. Mulai nilai, tindakan siswa. Ketiga itu adalah mengapa topik yang Bapak Ibu angkat. Contohnya ini adalah listrik. Mengapa itu penting? Oke, dari deskripsi studi kasus ini ada yang tanyakan? Atau saya lanjut? Izin bertanya, Bu. Boleh. Ini kan studi kasus. Studi kasus ini apa kasus kita PPL kemarin, apa pelajaran lain boleh gitu? Oke. Kalau menurut saya ini di situ tertulis PPL. Tapi kalau saya guru pamongnya boleh. Kalaupun itu tidak dari PPL, tapi dari pengalaman Ibu selama mengajar. Tapi jangan jauh-jauh ya. Semuanya 3 tahun yang lalu saya itu mengalami janganlah. Jangan 3 tahun yang lalu. Yang terbaru Bapak Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu? Mungkin nanti Bu, kalau sudah Ibu kasih contohnya, mungkin kami sudah mengarah ke sana. Kalau pesan ini kayaknya belum deh Bu.
Ya, Oke, belum yang ngerti, penting Bu. sudah ada ini ya, kebingungan ya. Oh, ini kayak gini bentuknya gitu. Ya. Yang penting sudah masuk dulu, Bu. Nah, nanti setelah saya share ini, Bapak Ibu sudah mulai punya rencana seperti apa kasusnya yang mau diangkat, materinya apa, kemudian kira-kira model pembelajaran yang tepat diberikan itu apa. Nah, itu sudah mulai medianya yang berbasis IT mau dimasukkan itu bagaimana. Gitu ya, Bapak Ibu. Minimal harus ada gambaran. Nanti kalau ternyata dalam tengah-tengah pembelajaran atau tengah-tengah membuat ada kesulitan, bisa menghubungi saya, Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang agak lama ya, Bapak Ibu, saya menghubunginya, buka mungkin pas rapat apa, pasti insya Allah saya jawab. Oke, saya teruskan ya, Bapak Ibu. Bu. Oke, kita masuk yang kedua adalah analisis situasi. Jadi Bapak Ibu, analisis situasi ini intinya adalah situasi, jelaskan situasi yang terjadi, peran Anda itu apa, siapa saja yang terlibat, tantangan dan hambatannya bagaimana. Oke, baik. Jadi pada paragraf pertama Bapak Ibu, berdasarkan kasus yang saya angkat, berarti ini sudah ada deskripsi. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan guru kelas 4 tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu, saya juga berharap mendapatkan cara-cara untuk mengatasi kasus yang saya angkat. Selain dengan rekan guru, saya juga membaca berbagai sumber terkait dengan kasus dan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Saya juga membaca materi mengenai cara menyusun indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah situasinya, Bapak Ibu. Kemudian, paragraf yang kedua itu adalah mengajak saya berdiskusi dengan teman sejawat mengenai pendapat beliau tentang kuis dan LKPD. Selain itu, saya bertanya kepada teman saya, guru penggerak di sekolah saya. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ada guru penggerak, boleh waka kurikulum dengan lulusan S2, boleh. Value-nya disebutkan. Tapi memang kalau guru penggerak itu, guru pamong, harus ada dari guru penggerak. Nah, apa PMM, komunitasnya guru penggerak. Jadi kalau memang ada guru penggerak di sekolah Bapak Ibu, monggo disebutkan. Itu ada value-nya ya Bapak Ibu. Tentang apa yang guru penggerak di sekolah saya yang disampaikan apa tentang perumusan, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, dari beberapa ide, ini sudah mulai. Dari beberapa ide pembelajaran yang menarik, saya memilih pembelajaran berbasis masalah. Ini disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, model pembelajaran. Apalagi atau sudah benar-benar pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang didukung dengan media pembelajaran inovatif untuk mengajarkan materi IPA, topiknya rangkaian listrik. Pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan materi yang akan dibahas karena terkait rangkaian listrik. Banyak kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap siswa mengetahui permasalahan sehari-hari terkait rangkaian listrik. Selain itu, penggunaan media inovatif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik siswa. Nah, Bapak Ibu, jadi ini paragraf pertama itu adalah situasinya. Paragraf kedua itu siapa saja yang dilibatkan. Kemudian ini model pembelajarannya untuk mengatasinya apa saja. Sebenarnya saya masih kesulitan dalam menemukan permasalahan sehari-hari yang bisa digunakan selama mengajar. Ini termasuk hambatan. Saya juga kesulitan menemukan media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan mampu bersesuaian dengan gaya belajar siswa setiap siswa saya. Untuk itu,
saya mencoba menyatakan kepada siswa berkaitan media apa yang paling mereka sukai, termasuk juga membuat beberapa pertanyaan. Harapan mereka ketika belajar dengan saya, tetapi kolaborasi dengan teman sejawat mampu mengatasi tantangan ini. Jadi ada tantangan dan hambatannya ya Bapak Ibu, itu adalah analisis situasi. Di sini sudah saya ada 4 paragraf Bapak Ibu, intinya seperti itu. Ini sebanyak 200 sampai 250 kata Bapak Ibu. Bentar. Nah ini jadi analisis situasi itu 200 sampai 250 kata. Nah, oke. Analisis situasi, kemudian di sini saya lanjutkan Bapak Ibu alternatif solusi. Jadi alternatif solusi ini jelaskan langkah nyata yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kasus. Kemudian sumber daya atau materi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus atau tantangan tersebut. Oke. Nah, di sini paragraf pertama, Bapak Ibu itu maka menjelaskan penerapan pembelajaran berbasis masalah di kelas. Sesuai dengan hasil diskusi, untuk mengatasi kasus pembelajaran saya, maka saya melaksanakan pembelajaran IPA, menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan media inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa. Saya mengawali dengan membuka kelas dan memberikan beberapa permasalahan sehari-hari terkait materi listrik. Saya berikan orientasi permasalahan dengan menggunakan berbagai media, yaitu menyajikan dalam bentuk video, rekaman suara, dengan menyajikan masalah berbentuk gambar. Anak-anak semakin semangat untuk belajar karena memperoleh berbagai media inovatif sesuai dengan karakteristiknya. Oke, setelah orientasi masalah, karena di sini setelah orientasi masalah, karena model pembelajaran berbasis masalah itu adalah punya yang namanya sintak langkah-langkah Bapak Ibu. Pertama orientasi masalah, kemudian siswa diajak untuk melakukan praktikum, nah dan seterusnya. Itu Bapak Ibu harus menghafal ya Bapak Ibu sintaksnya. Siswa saya ajak untuk melakukan praktikum sederhana berkaitan dengan rangkaian listrik. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan saya berikan alat serta bahan. Sehingga setiap kelompok dapat mencoba membuat rangkaian listrik. Saya melihat siswa saya sangat bersemangat untuk belajar. Mereka asik mencoba rangkaian yang dibuat. Tidak hanya praktikum, saya juga mengajak siswa untuk mengamati rangkaian listrik yang ada di sekolah, terutama di dalam kelas. Mereka semakin senang belajar karena melihat langsung implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah yang pertama, paragraf pertama itu penerapan model dan media yang Bapak Ibu buat. Satu paragraf saja, tapi intinya mengena Bapak Ibu. Jangan panjang, kemudian sampai berlembar-lembar itu, nah itu sulit. Jadi agar mempermudah sesuai kriteria, mempermudah yang menilai Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran, belum selesai. Kemudian di sini alternatif solusi itu harus ada sumber daya. Jadi paragraf selanjutnya adalah sumber daya yang saya manfaatkan tidak memakan biaya terlalu banyak karena saya hanya membutuhkan baterai, lampu senter, dan beberapa kabel yang sudah ada di dalam kit IPA di sekolah. Selain itu, media inovatif yang digunakan saya buat sendiri. Baik rekaman video, rekaman suara, tetapi gambar saya ambil cari di Google. Oke. Kemudian tidak lupa saya izin kepada kepala sekolah
untuk penerapan pembelajaran dengan juga melakukan observasi atau pengamatan rangkaian listrik. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kata-kata tidak lupa saya izin kepada kepala sekolah untuk jangan dipakai lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengubah kalimatnya saja tapi intinya sama. Contoh, penerapan pembelajaran berbasis masalah ini sebelum saya terapkan di kelas, saya meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Nah, intinya sama tapi kalimatnya berbeda. Itu namanya memparafrase Bapak Ibu, agar tidak sama. Lebih baik Bapak Ibu merangkai kata-kata sendiri. Nah, tapi contohnya sudah ada. Oke, ini adalah yang terakhir evaluasi. Jadi evaluasi itu menjelaskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan oleh siswa dan guru. Jadi contohnya evaluasi setelah menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang dibantu dengan media inovatif, saya melihat siswa saya senang dalam belajar. Siswa tampak antusias dengan masalah kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan dengan berbagai media. Para siswa tidak hanya menyimak, tetapi mereka juga bertanya kepada saya dan kepada siswa lainnya. Siswa lain juga aktif menanggapi pertanyaan yang saya ajukan dan yang diajukan oleh kelompok lain. Siswa juga terlihat aktif mengikuti pembelajaran karena mereka sangat aktif melakukan praktikum mengenai rangkaian listrik. Mereka aktif berkolaborasi dan mempresentasikan hasil, Bapak Ibu. Nah, ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya adalah pembelajaran IPA kali ini tidak lagi membosankan. Begitu ungkapan yang disampaikan oleh beberapa siswa. Siswa sangat termotivasi dalam belajar. Karena pembelajarannya kali ini sangat menyenangkan. Siswa mampu melakukan praktikum dan dapat memahami materi dengan lebih baik. Siswa juga sangat senang dengan berbagai media inovatif yang saya berikan karena sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Ini adalah paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 3 itu tentang laporan pembelajaran kognitifnya. Selain motivasi belajar IPA yang meningkat, saya juga melakukan evaluasi dengan memberikan kuis berbentuk pilihan ganda dengan jawaban komputer. Mereka hanya menebalkan jawaban yang mereka pilih. Supaya lebih cepat, saya periksa hasil evaluasi siswa dengan aplikasi Zipgrade. Setelah saya analisis, hanya 3 orang dari 30 siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM. Sedangkan 27 orang siswa memperoleh nilai di atas KKM yang ditetapkan, Bapak Ibu. Oke, hanya itu saja Bapak Ibu. Selesai. Dan saya berharap Bapak Ibu membuat ini tidak mengcopy Bapak Ibu dari internet. Karena insya Allah mudah. Cuma 2 lembar saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah punya gambaran ya Bapak Ibu? Sudah bisa dibayangkan, Bu. Oke, minimal ada gambaran. Jadi Bapak Ibu nanti mulai hari ini sudah dipikirkan tidur sama memikirkan apa ya kasus yang mau diangkat, materinya apa, modelnya apa. Nah, kemudian nanti kalau sudah punya ini di otak ditulis, oh modelnya pakai ini saya nanti. Begitu. Bapak Ibu contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, saya ajari juga cara untuk menghitung kata-kata yang sudah ditulis. Bentar. Ini saya tunjukkan contoh punya mahasiswa kemarin. Bentar. Ini punya mahasiswa kemarin yang sudah lulus. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Bu, sudah kelihatan. Oke, baik. Jadi contohnya Bapak Ibu seperti ini. Jadi ini cover pertama. Jadi Bapak Ibu di sana
dibuat seindah mungkin juga nggak apa-apa. Studi kasus, kemudian modelnya apa? Modelnya itu judulnya apa? Studi kasus, judulnya apa, Bapak Ibu? Ibu bisa sebutkan judulnya, sudah mulai punya gambaran, besok mulai dipikir, kemudian logonya kampus diajukan sebagai salah satu tugas pendidikan profesi guru oleh siapa? Jangan lupa NIM-nya, nomor induk mahasiswanya, kemudian tahunnya, kampus mana. Nah, oke. Kemudian di sini studi kasus. Kemudian A, deskripsi studi kasus yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah ini sudah 100 kata ya Bapak Ibu? Kita lihat dulu. Studi kasus, itu ada kemudian deskripsi studi kasus. Bu, kalau Bu Ria tadi nyontohkan 1, kok ini A? Monggo boleh. Boleh apa? Boleh A, boleh 1, 2, boleh. Nah, oke. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ingin tahu, di blog dulu Bapak Ibu, di blog, kemudian apakah ini betul-betul ada 100 kata atau lebih, Bapak Ibu klik review ya Bapak Ibu. Setelah klik review, Bapak Ibu klik ini word count. Nah, kata-katanya ada berapa? Ini halaman 1. Kata-katanya ada berapa? Itu ada 146 Bapak Ibu. Itu kata. Kalau yang lain karakter. Karakter itu huruf. Tanpa spasi 982. Kalau spasinya dihitung 1135. Tapi yang dipakai adalah kata Bapak Ibu. 146. Nah, bisa ya Bapak Ibu? Dari sini. Nah, untuk mengukur katanya Bapak Ibu itu kalau tulisannya apakah sudah 150, sudah 100 atau lebih. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Setelah di blog, kemudian di review, klik, kemudian ada di sini word count. Nah, dari sini akan muncul yang dipakai itu yang word ya Bapak Ibu, kata. Di sini sudah 146 kata. Jadi nggak usah bingung pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Di sini sudah ada. Oke. Kemudian Tadi mau begitu. dihitung manual, Bu. Kenapa Ibu? Tadi maunya dihitung manual kalau belum ada tadi. Jangan Bu, kalau dihitung manual Ibu nanti nggak tidur. Ya itulah. Terima kasih itu dapat pencerahan lagi, dapat ilmu lagi kami. Ya, amin, amin. Semoga mempermudah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Ya. Jangan punya ancang-ancang karena kemarin itu memang kesalahan saya mendampingi Bapak Ibu. Saya kira kan pembelajaran Bapak Ibu adalah pembelajaran andragogi, mikirnya saya itu. Jadi tidak perlu saya koreksi. Jadi kemarin kelas kemarin itu tidak saya koreksi satu-satu. Jadi yang mau saya koreksi, ya saya koreksi, yang tidak berkenan tidak. Ternyata ada satu yang tidak membuat itu Bapak Ibu, terus tidak lolos. Nah, saya berharap kelas ini lolos semua. Nanti kalau lolos itu Bapak Ibu apa cepat itu menurut saya itu kalau awal-awal tahun ini Bapak Ibu kemudian lolos, maka nanti cepat seperti kevalidan data, kemudian tidak kalau sampai akhir-akhir tahun tuh kadang kayak jatuhnya nanti NRG-nya masih tahun depannya begitu pencairan sertifikasinya. Kalau tahun ini lolos awal-awal tahun nanti siapa tahu Juli itu sudah bisa cair Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin, amin. Semoga lancar semua. Amin, amin. Ya, amin. Oke, baik Bapak Ibu, saya ini lagi ya. Studi kasus itu deskripsi studi kasus, kemudian analisis situasi. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu di blog dulu. Kan tadi 200. Nah, itu di review, kemudian di word account. Nah, kelihatan 232. Yang diminta adalah 250 maksimal. Nah, ini adalah sudah 232. Jadi Bapak Ibu setelah menulis,
Yang penting intinya dapat. Maksudnya yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu dapat. Ini tantangan, kemudian ada apa yang ingin disampaikan, langkah-langkah pembelajarannya, nah itu jelas. Kemudian ini alternatif solusi. Jadi kalau lebih-lebihnya itu hanya 5 kata, 10 kata, insya Allah tidak begitu menjadi masalah Bapak Ibu. Yang menjadi masalah itu lebihnya berlembar-lembar, kemudian kata-katanya muter-muter. Nah itu yang ini ya, kami sebagai tim penilai itu kebingungan. Nah ini 301. Nah kalau hanya lebihnya satu kata itu menurut saya enggak masalah. Tapi kalau bisa tepat Bapak Ibu, karena memang ada mesinnya ya Bapak Ibu, aplikasinya untuk mengetahui, kemudian untuk, oh ini Bapak Ibu mencontek dari internet atau milik temennya. Nah itu ada aplikasinya Bapak Ibu. Plagiarism checker. Ini evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu membuat, ini hanya 2 lembar. 3 lembar dengan cover saja. Nggak banyak. Wajib membuat. Minimal Bapak Ibu sekarang mulai dicicil. Kalau ada kesulitan ditanyakan Bapak Ibu. Sekarang kita ini saudara, jadi ada kesulitan ditanyakan. Kalau saya tidak bisa menjawab hari ini, maka pertemuan selanjutnya saya buat. Ini ya Bapak Ibu, kalau Bu bertanya portofolio, pertemuan selanjutnya saya buat, saya terangkan dulu portofolio itu seperti apa, poin-poinnya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Bu, mau bertanya, izin bertanya. Iya Bu. Ini nanti bisa dikirim di grup yang Ibu barusan ditampilkan. Sebentar Bu Widya, saya kurang bisa mendengar, mungkin terlalu kecil suaranya. Ini yang Ibu barusan ditampilkan itu bisa nanti dikirim di grup, begitu Ibu. Iya, nanti saya share di grup ya Bapak Ibu. Iya, hanya itu Ibu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Bapak Ibu saya share di grup malam ini minimal Bapak Ibu, karena saya tahu PPL kegiatan PPG-nya Bapak Ibu, apalagi nanti menjelang mau akhir semakin padat dan kadang-kadang teman-teman gelisah ya Bapak Ibu. Gelisah itu belum selesai ini, belum selesai itu. Jadi pembelajarannya memang saya buat 1,5 jam agar tidak terlalu malam. Kalaupun ternyata 1 jam aja cukup, alhamdulillah Bapak Ibu bisa istirahat. Ternyata butuh 1,5 jam. Jadi ada materi yang sedikit, Bapak Ibu, itu enggak sampai dengan 1,5 jam. Ada materi yang agak banyak sampai 2 jam. Yang penting intinya dapat. Dan ada rangkumannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sakit gara-gara belajarnya menumpuk. Enggak. Jadi kalau memang bisa mengikuti, ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak, bisa melihat lagi Bapak Ibu, melihat rekaman, materi. Jadi dengan jauh-jauh hari sudah Bapak Ibu mencicil studi kasusnya seperti apa. Karena tidak banyak, hanya 2 lembar. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau PTK itu, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya tentang PTK. Kalau PTK itu berlembar-lembar Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah membuat ya. Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat PTK? Belum Bu. Belum pernah, Bu. Karena itu wajib di portofolio atau punya buku, nulis buku. Kalau Bapak Ibu tidak punya PTK, punya buku, itu juga nggak apa-apa. Bu, ini yang studi kasus ini dengan PTK itu di Daljab 23 aja ya, Bu? Ya, jadi studi kasus itu masuk ke dalam penilaian UP, menentukan kelulusannya Bapak Ibu. SJT, soal PCK, studi kasus. Nah, soal SJT dan PTK itu dosen itu tidak bisa membantu Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu dapatkan saja soal itu sesuai hasil tes dan nilainya sudah ada. Tapi yang bisa dibantu, diperbaiki nilainya bagus, bisa dibantu itu oleh dosennya, guru pamongnya itu adalah studi kasus.
Kalau studi harusnya 100, SJT-nya insya Allah lah 190. Biasanya agak sulit itu PCK. Kalau di rata-rata nilainya itu insya Allah bisa lulus Bapak Ibu. Kalau PCK-nya Bapak Ibu dapat 20 aja, insya Allah bisa lulus. Kalau PCK dan studi kasusnya 100 lah, 90, insya Allah bisa lulus. Makanya ini mudah. Studi kasus itu kan bisa dibuat Bapak Ibu, bisa bertanya dengan siapapun. Yang penting hasilnya Bapak Ibu jangan di-share ke temannya. Oke. Jadi kalau studi kasus itu salah satu penilaian UP untuk meluluskan Bapak Ibu. Kalau itu PTK itu syaratnya masuk penilaian portofolio. Portofolio digunakan sebagai syarat untuk uji UKIN dan UKIN dan UP. Kalau Bapak Ibu portofolionya tidak mengumpulkan, ya tidak bisa ikut UP, tidak bisa ikut UKIN. Harus apa? Harus punya diklat sertifikat dan karya tulis ilmiah. Jadi ini kalau ini sebentar saya. Ibu, maaf Ibu bertanya sedikit Bu. Boleh? Itu kan harus ada sertifikat. Berapa ya Bu biasanya sertifikatnya? Nah, besok saya hitungkan lebih jelas ya Bu. Oh iya, ya Bu. Jadi besok saya pertemuan selanjutnya saya hitungkan sertifikatnya harus berapa, karya tulisnya harus apa. Kalau buku nilainya 3, kalau PTK nilainya 4, kalau Bapak Ibu sudah pernah menseminarkan. Dan itu kalau hitungannya itu sebelum Bapak Ibu lapor diri membuatnya. Kalau Bapak Ibu lapor dirinya Desember, seumpama gitu. Ya PTK itu harus dibuat jangan bulan Desember, bulan sebelumnya. Ya, makasih Bu. Ini saya contohkan contoh PTK ya Bapak Ibu ini, tapi miliknya guru bahasa Indonesia. Saya contohkan saja. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, baik. Ini adalah contohnya PTK Bapak Ibu. Ini lembarannya memang berlembar-lembar PTK. Jadi pertama ada covernya seperti ini. Jadi PTK itu ada kata-kata penerapan pembelajaran. Kemudian penerapan apa lagi ya? Penerapan pembelajaran. Kemudian nggak boleh ada pengaruh. Pengaruh itu bukan Bapak Ibu. Pengaruh itu untuk eksperimen. Jadi lebih penerapan pembelajaran, kemudian modelnya apa untuk meningkatkan apa. Kemudian jelas ada yang namanya kelasnya, karena PTK itu adalah kasus dalam kelas. Semester berapa, tahun pelajaran berapa. Kemudian di sekolah mana Bapak Ibu. Tuh, ini contohnya PTK, ini ada covernya. Seperti biasa, kemudian ada surat keterangan dari dinas, boleh dinasnya Bapak Ibu. Ada izinnya, kemudian lembar publikasi perpus. Kalau Bapak Ibu lembar publikasi perpus saja, maka belum diseminarkan, maka nilainya 2. Kalau diseminarkan nilainya 4. Ini lembar pengasahan kepala sekolahnya. Kalau ini beliaunya adalah kepala sekolah, jadi disahkan oleh Cabdinnya, kemudian kata pengantar, panjang memang ini Bapak Ibu, daftar isi. Nah, ini lengkap banyak. Seperti Bapak Ibu mau ini ya, skripsi ya. Nah, oke. Kemudian ringkasannya pendahuluan. Nah, pendahuluannya banyak Bapak Ibu. Latar belakang. Kemudian setelah latar belakang itu rumusan masalah. Setelah rumusan tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Asumsi penelitian. Nah, itu banyak. Bab 2 kajian pustaka. Kalau model pembelajaran apa yang diangkat? STAD itu bagian pembelajaran kooperatif. Nah, tahap-tahapnya siklusnya apa? Nah, itu mulai ada di kajian pustaka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, metode yang dipakai.
Metodenya adalah PTK. Tempatnya di mana, waktunya kapan, rancangan prosedurnya. Nah, ini PTK. Siklus 1, siklus 2 itu seperti apa gambarannya. Setelah itu baru hasilnya, pembahasan bab 4. Nah, di satu kelas itu berapa orang, dilakukan observasi. Nah, hasilnya siklus pertama apa, hasilnya siklus kedua bagaimana. Nah, itu. Kemudian setelah itu ada, nah Bapak Ibu jelaskan di situ lengkap kalau PTK itu. Kemudian setelah pembahasan panjang, maka penutup, ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah menjawab rumusan masalah. Jika rumusan masalah 3, maka kesimpulannya ada 3. Jika rumusan masalahnya itu 2, maka kesimpulannya ada 2. Itu Bapak Ibu. Oke, kita itu rumusan masalah sudah. Nah, setelah penutup rumusan masalah, daftar rujukan. Jadi Bapak Ibu tadi ada beberapa kata yang ngambilnya di buku ataupun jurnal. Nah, intinya itu. Jadi berlembar-lembar Bapak Ibu kalau itu PTK. Kalau studi kasus itu hanya 2 lembar. Insya Allah. Ada gambarannya Bapak Ibu. Lampirannya minimal 2 RPP atau 2 modul. Untuk. Ada contoh PTK. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Izin Ibu. Tambah pusing, Bu. Bu, Iya. izin tanya, tadi Ibu menyampaikan bahwa ini PTK itu semestinya kita buat sebelum melapor diri kan Bu? Iya, lapor diri sebelum lapor diri. Ini belum sama sekali gitu Bu. Jadi gimana? Iya, ya, Ibu punya buku yang pernah diterbitkan. Kalau Ibu punya buku, maka nggak usah PTK. Enggak Bu, belum ada. Ya kita buat Bu, kita buat. Jadi Ibu bisa membuatnya. Seumpama Ibu lapor diri Desember, berarti Ibu membuat PTK itu bulan Januari sampai bulan Juli. Jadi PTK itu 1 semester hanya boleh 1 PTK, nggak boleh 2, begitu. Tapi yang saya pikirkan itu dari awalnya kita nggak bikin gitu Bu. Jadi Pasti gimana? saya kira Bapak Ibu itu sudah pernah melakukan pembelajaran di kelas, cuma belum ditulis. Saya yakin itu. Iya. Jadi Bapak Ibu kan pasti punya nilai-nilai anak, daftar nilai siswa, kemudian model pembelajaran yang pernah Ibu gunakan, mungkin media yang pernah Ibu terapkan, cuma belum ditulis. Sekarang Ibu tulis saja yang kira-kira bulan Januari sampai Juni kemarin. Nah, Ibu tulis saja model pembelajaran apa yang paling bagus, yang pernah Ibu terapkan, yang ketika di dalam kelas itu ada permasalahan begitu. Mungkin siswanya terlalu fokus sama HP. Nah, Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa yang bisa pembelajaran itu menggunakan HP. Nah, itu. Jadi Ibu sebenarnya saya yakin Ibu sudah melakukan PTK, cuma belum ditulis. Nah, sekarang waktunya menulis. Ini Bu, ini mungkin izin Bu ya. Boleh. Nanti mungkin Ibu bisa memberikan gambaran seperti apa PTK yang harus kami siapkan dari sekarang. Terus terang kami butuh benar nih Bu, nggak ibaratnya itu kami itu di dalam gelap gitu Bu. Jadi saat ini mulai ada cahaya sedikit-sedikit gitu dari pertemuan malam ini. Sebenarnya kami belum tahu arah mau kemana setelah ini gitu. Betul Bu, setelah ini Ibu PPL. Dalam PPL itu Ibu akan menemukan masalah. Maka 17 hari PPL itu Ibu harus minimal sudah membuat studi kasus. Nah, sudah mulai merancang nih studi kasusnya. Dan kalau sudah, cukup didiskusikan dengan saya. Jangan di-share kepada temannya begitu. Itu saran saya Bapak Ibu.
Nah, Ya, jadi disimpan ya. Takutnya kalau di-share, apalagi di-share di YouTube, di-share sama belum. Nanti kalau sudah Bapak Ibu dinyatakan lolos, silakan di-share di YouTube-nya, silakan di-share di media sosial, tidak masalah. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu untuk melengkapi portofolio itu harus membuat karya tulis ilmiah, baik PTK ataupun buku ataupun jurnal. Tapi PTK nilainya lebih besar daripada yang lain. Nah, nilainya harus berapa? Minimal 1 atau 2 PTK. Besok saya hitungkan dulu, Bu. Kita ketemu selanjutnya membahas SJT, kemudian menghitung portofolio yang perlu Bapak Ibu siapkan. Portofolio itu hanya berapa kalau nggak salah 7, tapi kalau Bapak Ibu ngasihnya sampai 15 begitu, itu percuma, kadang tidak kami nilai juga. Jadi kami, oh ini sudah memenuhi, ya sudah, gitu. Kemudian kami memenuhi karya tulis ilmiahnya memenuhi atau tidak. Saya berharap Bapak Ibu minimal saja, tapi memenuhi semua. Daripada satunya diklatnya maksimal nih, sampai ada 15, tapi karya tulisnya 0. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa lulus juga. Jadi Ibu harus punya benar-benar siap gitu. Begitu. Jadi nanti saya mungkin besok saya share PPK sama karya tulis ya Bu. Sama ini ya, sama lampirannya apa begitu. Kalau hanya PTK saja, kemudian tanpa lampiran, lampirannya itu ada RPP atau modul ajar, kemudian ada hasil bahwa karya tulis atau PTK Ibu diseminarkan. Nah, kalau tidak diseminarkan nilainya hanya 2. Kalau diseminarkan nilai dan dipublikasikan di perpustakaannya Bapak Ibu, nilainya 4. Minimal, tapi Bapak Ibu sudah punya gambarannya Bapak Ibu. paling tidak sudah tahu arah gitu, Bu. Sudah Ya. mulai arah. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak apa ya, kalau ikut bimbel itu tidak kosongan begitu. Menurut saya. Jadi kalau nanti kosongan, nah itu yang berat Bapak Ibu. Bentar, saya carikan PTK. Apakah hari ini Bapak Ibu ada jadwal PPG ya Bapak Ibu? Tidak, Bu. Kalau kami siang itu. Oh, tidak ada yang Senin ini tidak ada berarti? Kami dari pukul 8 sampai pukul 2. Tapi lumayan capeknya ya Bu. Iya, benar, Bu. Tidak apa-apa. Habis ini sertifikasi Bu. Amin. Insya Allah. Itu yang bikin bahagia Bu. Bayangkan yang nggak dipanggil-panggil bertahun-tahun itu. Karena saya mikirnya kenapa. Oke Bapak Ibu, ini adalah macam publikasi ilmiah. Kalau Bapak Ibu ini ya, ada waktu kemudian cari namanya buku 4. Biasanya Bapak Ibu yang PNS itu untuk naik pangkat buku 4. Jadi ini saya potongkan dari buku 4. Jadi kita membuat laporan hasil penelitian, itu PTK, dilaksanakan di sekolah, di dalam kelas. Sesuai ini tupoksinya. Jadi kerangka isi laporan PTK itu ada apa? Bagian awal, bagian isi, ada bagian penunjang. Jadi bagian awal itu halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan harus ada abstraknya. Ini minimal. Bagian isi ada pendahuluan, yang tadi saya jelaskan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemanfaatan hasil penelitian, bab 2-nya tentang kajian pustaka, metode penelitian, hasil, bab 5-nya boleh penutup, simpulan dan saran boleh.
Kemudian ada penunjang itu daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampirannya tidak boleh apa ya? Tidak boleh terserah begitu ini saja nggak boleh, Bu. Jadi lampirannya PTK itu minimal 2 siklus. Satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Itu PTK. Jadi kalau mau nilainya bagus, memang di buku 4 disebutkan, oh saya bikinnya satu siklus saja biar tidak banyak nulisnya, maka nilainya juga kurang. Jadi minimal 2 siklus, satu siklus 2 kali pertemuan. Kalau ada 2 siklus berarti 4 kali pertemuan, Bapak Ibu. Jadi PTK itu tindakan tidak boleh berubah dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, itu sebenarnya nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan soal-soal PTK seperti ini dalam PCK. Jadi siklus 1 model pembelajaran PJBL. Siklus 2 mau saya kasih discovery, maka tidak boleh. Siklus 1, siklus 2 pembelajarannya itu tetap menggunakan model yang sama, treatment yang sama. Cuma kadang ditambahkan apa tekniknya begitu. Materi boleh berubah dari siklus 1 ke siklus 2, tapi jika tidak berubah ya boleh. Monggo, dipersilahkan Bapak Ibu. Materinya itu berubah atau tidak. Pada bab hasil dan pembahasan harus ada analisis dengan teori atau konsep yang telah dituliskan dalam bab 2. Tidak sekedar bagian tabel, tetapi harus terjawab apa dan mengapa, bagaimana. Itu adalah pembahasan Bapak Ibu di dalam bab pembahasan. Jadi kalau Bapak Ibu di bab 2 itu menyampaikan nanti yang dinilai itu hasil belajarnya. Maka hasil belajarnya itu di pembahasan harus jelas meningkat atau turun. Oke. Itu adalah lampirannya. Lampirannya apa saja? RPP minimal 4 pertemuan. Contoh instrumen yang sudah diisi siswa. Contoh hasil kerja siswa. Bu, saya masih belum buat, Bu, dari 0. Ya sudah, Bapak Ibu pasti mengingat-ingat mana yang belum kira-kira pernah dilakukan tapi belum ditulis, kita tulis. Instrumennya masih punya LKPD, anak-anak disuruh ngisi lah. Nah, begitu. Contoh hasil kerja siswa yang sudah Bapak Ibu nilai koreksi 5 minimal 5 lembar atau 5 siswa, jangan satu kelas. Nanti kan Bapak Ibu PTK-nya juga di-scan Bapak Ibu. Jadi dari bentuk Word dibuat PDF. Kemudian skenario, bukti visi tindakan yang dilakukan. Daftar hadir siswa selama PTK minimal 4 pertemuan. Foto pelaksanaan PTK. Bisa dimasukkan bab 4, kemudian dinarasikan fotonya. Surat izin penelitian. Dari kepala sekolah saja Bapak Ibu, jangan sampai, nggak usah sampai sama kepala dinas, nggak usah. Berita acara seminar PTK dan kelengkapannya. Jadi kalau tidak ada seminarnya maka nilainya 2. Kalau ada seminarnya maka nilainya 4. Ada foto seminar, daftar hadir seminar, berita acara seminar. Nah itu. Nanti filenya saya juga punya Bapak Ibu. Nah ini. Laporan penerimaan disertai berita acara seminar, berita acara berisi keterangan waktu, tempat, peserta, notulen seminar, ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu punya SDM, wakakurikulum boleh, kalau nggak ada langsung kepala sekolah boleh. Jadi panitianya kepala sekolah. Peserta seminar minimal 15 guru berasal dari 3 sekolah yang berbeda. Jadi 15 guru berasal dari 3 sekolah yang berbeda. Boleh isinya 555. Boleh. Guru mapel apapun. Boleh. Yang penting 3 sekolah yang berbeda. Sekali seminar maksimal 5 PTK dari orang yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2, besok kayaknya nggak banyak PTK-nya kok. 1 atau 2, saya lihat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata punya best practice, nilainya best practice itu 2 Bapak Ibu. Best practice tidak ada siklus. Nah, kalau PTK ada siklusnya. Nilainya 4 Bapak Ibu. Nah, kalau laporan itu dibuat buku, maka nilai bukunya itu adalah nanti 3 Bapak Ibu. Tapi kayaknya kalau dibuat buku itu enggak nututnya. Karena Bapak Ibu ya Bapak Ibu, masuk buku itu
1 bulan. Itu yang indie. Kalau Bapak Ibu bukunya itu seperti Gramedia, Mayor, itu sampai 3 sampai 6 bulan masuk penerbit. Kayaknya lebih baik Bapak Ibu itu adalah membuat PTK karena nilainya 4. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada gambaran ya minimal ya? Izin Ibu, Iya. kita foto-foto pengimbasan dari kurikulum Merdeka ke sekolah yang belum menggunakan itu bisa dijadikan, Bu? Nah, pengimbasan Bapak Ibu sebagai narsum Iya. bisa. Itu masuk, itu nilainya ada sendiri. Itu bisa. Jadi kalau bisa ada sertifikatnya, ada surat tugasnya, ada fotonya, daftar hadir, lengkap dah itu. Bisa diajukan. Sudah mulai Oh, dikumpulkan, Bu. Jadi panitia ujian, kumpulkan sudah. Besok kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu. Insya Allah pertemuan selanjutnya itu 2 hari dari sekarang. Nanti saya lihat jadwalnya ya Bapak Ibu. Karena saya punya 5 kelas. 5 kelas fisika, biologi, kimia, PGSD, PKN. Jadi mungkin kelas ini nanti bersama dengan PKN Bapak Ibu. Karena sepertinya satu rumpun. iya, Bu. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri, karena ini sudah malam, tapi Bapak Ibu masih tetap fresh ini kayaknya. Masih semangat ini. Pak Mawardi juga senyum-senyum ini, tapi Aku semangat cari Bapak Ibu. ilmu, Bu. Sama sekali nih. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang lagi? Untuk sementara kayaknya belum ada, Bu. Kalau bisa dikirim dulu contoh-contoh PTK dengan studi kasus biar kami bisa mempelajari. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, siapa tahu kami sudah buat ore-ore untuk bikin sendiri. Nah, nanti bisa Ibu diperiksa gitu. Oke, baik. Jadi bagus ya Bapak Ibu sudah punya ini nih semangat untuk membuat studi Masa Yos, kasusnya. nyai Yos. Ya betul. Jadi nanti yang dibuat yang mana dulu? Kira-kira Bapak Ibu sudah mulai punya gambaran kalau studi kasus itu wajib hukumnya. Nah, itu hanya 2 lembar. Kalau PTK juga wajib agar Ibu bisa ikut UP. Nah, begitu ya. Jadi pertemuan selanjutnya bisa kita hitung bareng-bareng minimal portofolio yang harus Bapak Ibu dapatkan nilainya, skornya berapa untuk bisa ikut UP. Begitu. Oke, Bapak, Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kegiatan pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu dijaga kesehatannya Bapak Ibu. Kadang-kadang semakin ya kita mendekati ujian, semakin banyak, semakin kacau pikiran, belum sekolah, belum keluarga, akhirnya sakit. Kadang itu yang saya mendampingi teman-teman itu sakit ketika ujian dan saya berharap kelompok ini tidak ada yang sakit. Amin, amin, Belajar Bu. bersama, lulus bersama Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Den. Sama pening palaku, Ineli. Palaku tuh pening.